Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana. Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Mukhtarat. Dan kita terakhir sampai di pembahasan maf'ul bih, ya enggak salah ya? Nah, terakhir maf'ul bih. Nah, baik. Nah, isim-isim yang dinasab ya. Itu yang pertama itu khobar kana ya. Kemudian yang kedua isim inna. Nah, kemudian yang ketiga maf'ul bih ya. Oh, isim inna afwan ya. Yang kedua isim inna ya. Kemudian yang ketiga maf'ul bih. Nah, kemarin kita sebutkan di antara hal yang perlu kita ketahui tentang maf'ul bih. Yang pertama dia adalah isim dhahir ya. Yang kedua adalah isim mabni, yang ketiga adalah masdar muawwal. Nah, baik. Kemudian juga kemarin kita sebutkan ya hukum tentang maf'ul bih. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Nah, maf'ul bih wajib mendahului fa'il apabila berupa dhamir munfasil. Nah, kemudian yang ketiga maf'ul bih itu bisa lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Nah, yang dua juga terbagi ya, yang asalnya mubtada khobar, kemudian juga yang asalnya bukan mubtada khobar. Nah, ini seputar maf'ul bih yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk di halaman 88, yaitu judul al-maf'ul mutlak. Jadi ada judul namanya maf'ul mutlak. Tapi kita lihat di sini ya, maf'ul mutlak ialah masdar ya, nasab ya. Makanya nanti maf'ul mutlak itu berupa masdar ya. Bahkan nanti sebagian kitab menamai maf'ul mutlak itu adalah masdar mansubun ya. Jadi langsung dia berupa masdar ya. Dan dia hukumnya nasab yang disebut bersamaan dengan fiilnya. Ini hukum asalnya ya. Jadi maf'ul mutlak ini masdar dari fiil yang nanti disebutkan di dalam kalimat itu ya. Jadi dia masdar yang muncul bersama fiilnya. Ini hukum asalnya ya. Baik. Untuk menjadi penguat. Jadi fungsi maf'ul mutlak nanti ada tiga ya. Ulang ya. Jadi definisi maf'ul mutlak adalah masdar yang disebut bersama fiilnya. Nah, fungsi dia nanti ada tiga. Yaitu untuk menjadi penguat, atau yang kedua menjadi menerangkan jenis, yang ketiga untuk menerangkan bilangan. Baik. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Yang pertama ya, maf'ul mutlak untuk menjadi penguat ya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman ya. Allah benar-benar berbicara kepada Musa ya. Kalau kalimatnya wa kallamallahu Musa, itu kalau kita terjemahkan Allah berbicara kepada Musa. Tapi kalau ada maf'ul mutlaknya ya, yaitu takliman, maka ada penegasannya atau penguat. Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Nah, ini ayat ini sebagai penegas bahwasanya Allah itu punya sifat kalam ya. Nah, baik. Nah, kita lihat di sini ya, takliman ini adalah masdar ya. Dan dia muncul bersama fiilnya ya. Jadi kallama ya. Musa takliman. Nah, gini. Nah, yang maf'ul mutlak yang mana? Ini ya, maf'ul mutlak ya. Nah, fiilnya mana? Ini. Ya. Karena kalau kita tasrif kallama, ini wazannya apa? Fa'ala kan itu ya. Baik, fa'ala yufa'ilu. Kemudian apa?
taf'ilan ya. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Kalau wazan ini ada empat wazan gitu. Nah, di sini kalama yukallimu ya. Nah, di sini baru apa? Takliman ya, karena wazannya taf'ilan ya. Nah, inilah yang disebut dengan masdar yang muncul bersama apa? Fiilnya ya. Paham ya, insyaallah ya. Nah, jadi cara membuat maf'ul mutlak ya, nanti ada jenis pertama adalah fungsinya untuk menguatkan. Kalau nggak ada ini, fungsi terjemahnya Allah berbicara kepada Musa. Tapi kalau tambahin ini, dimunculkan masdarnya dari fiilnya itu memiliki makna apa? Takkid ya, atau penguat. Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Nah, gitu. Tahu ya fungsi maf'ul mutlak ya? Fungsi yang pertama ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua ya. Hafidtu ad-darsa hifdhan ya. Hafidtu ad-darsa hifdhan. Saya betul-betul menghafal pelajaran, atau saya betul-betul telah hafal pelajarannya. Kalau kita mengatakan hafidtu ad-darsa, saya hafal pelajaran. Tapi kalau hafidtu ad-darsa hifdhan, saya betul-betul telah hafal pelajaran itu. Nah, paham fungsinya ya? Nah, ini sebagai takkid namanya ya. Nah, kita lihat di situ hifdhan. Nah, dia diambil dari fiilnya. Hafidha, yahfadu, hifdhan. Nah, cara buatnya gitu ya. Baik. Coba Pak Endang bikin coba. Satu kalimat yang di situ ada maf'ul mutlak yang fungsinya itu adalah sebagai penguatnya. Atau nanti dulu ya. Kita selesaikan dulu. Pak Ana mengatakan nanti dulu kok semangat. Oh iya nanti dulu. Siap-siap ini. Kita belumnya juga. Ini fungsi yang pertama ya. Ini sebagai apa? Penguat ya. Jadi caranya tinggal dikeluarkan masdarnya dari fiil yang disebutkan di situ. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini untuk menerangkan jenis ya. Taib. Nah, nanti dia sebutkan masdarnya plus nanti ada naatnya. Contoh misalkan ya, sirtu sayron hasanan ya. Sirtu dari kalimat saro yasiru sayron ya. Berjalan ya. Itu fiilnya apa? Saro ya. Yasiru ya. Sayron. Baik. Jadi artinya berjalan ya. Saro berarti sirtu, saya berjalan dengan sayron, dengan jalan yang hasanan, yang baik. Nah, kalau kita mengatakan sirtu sayron, saya benar-benar berjalan. Tapi kalau sirtu sayron hasanan, saya berjalan dengan jalan yang baik. Nah, berarti kan menerangkan jenis jalannya. Itu ada naatnya. Jadi masdar kemudian didatangkan naat setelahnya. Baik. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, darabtul kalba dorban syadidan. Darabtu al-kalba ya. Darabtu tunya sebagai fa'il, al-kalba sebagai maf'ul bih. Dorban sebagai maf'ul mutlak, syadidan sebagai naat ya, gitu. Saya memukul anjing itu dengan pukulan yang syadidan. Apa syadidan? Pukulan yang keras ya. Saya memukul anjing itu dengan pukulan yang keras. Nah, dia kan berarti menerangkan jenis pukulannya gitu. Pokoknya gitu. Kalau menerangkan jenis itu tinggal didatangkan apa? Sifatnya. Baik. Nah, ini yang kedua ya, untuk menerangkan bayanu an-nau ya. Yang pertama itu adalah takkid atau taukid.
Yang kedua bayanu an-nau, menerangkan jenis ya. Nah, kemudian jenis maf'ul mutlak yang ketiga fungsinya adalah untuk menerangkan bilangan atau bayanu al-adad. Baik. Contohnya darabtu al-kasula darbataini. Saya memukul orang yang malas darbataini, 2 kali pukulannya. Bisa juga 3 kali. Ya. Yang penting dia tetap ada masdarnya di situ. Ya, tetap ada masdarnya di situ. Darbataini. Itu bentuk musanna ya. Baik. Jadi saya memukul pemalas itu dengan 2 kali pukulan. Nah, berarti 2 kali itu kan menerangkan apa? Bilangan ya. Baik. Ini 3 jenisnya ya. Nah, kemudian di bawahnya kadang-kadang maf'ul mutlak itu didahului kata kullu atau ba'du. Kullu apa artinya? Semua. Ba'du sebagian. Contohnya ihtarim al-alima kullal ihtirami. Ihtarim al-alima kullal ihtirami. Apa ihtarim? Muliakanlah ya. Muliakanlah, hormatilah. Ihtarim. Kita harus ihtiram kan, terakhir ya, ihtiram. Hormatilah orang alim itu kullal ihtiram, dengan semua jenis apa? Pemuliaan atau penghormatan. Nah, ketika didahului oleh kalimat kulla, nah kullanya itu sebagai apa? Maf'ul mutlaknya. Ihtiramnya itu sebagai mudhof ilaih. Nah, tapi tetap bentuknya itu tetap dia berupa masdar yang diambil dari fiilnya. Kan ihtaroma itu masdarnya apa? Ihtiram, ihtaroma, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, ihtaroma, yahtarimu, ihtiraman ya. Jadi tetap muncul ya masdarnya. Atau contoh yang kedua ada ba'dunya, ataraddadu ilaihi ba'dut taraddudina. Ataraddadu ya. Apa taraddada? Tafa'ala, ana mutaraddidun. Apa? Ragu. Nah, mumtaz ya. Taraddada, tafa'ala. Ana mutaraddid. Apa ana mutaraddid? Saya merasa ragu. Ataraddadu ilaihi ba'dut taraddudina. Saya ragu kepadanya dengan apa? Sebagian keraguannya. Saya agak ragu-ragu lah kalau bahasanya gitu. Ataraddadu ilaihi ba'dut taraddudina. Saya agak ragu-ragu kepadanya gitu. Nah, kita lihat di situ taraddada ya taraddadu taraddudan. Nah, setelah kalimat ba'dho itu ada at-taraddud, itu masdarnya. Makanya ketika ada masdar muncul bersama dengan fiilnya, nah itu adalah maf'ul mutlak. Baik. Jadi terhitung sebagai catatan ini ya. Kadang-kadang ini berarti catatan di situ. Bisa ditambahkan ya. Jadi setelah nomor 3 itu letakkan aja catatan ya. Karena ini beberapa kasus yang muncul dan ini keluar dari kaidah asalnya. Jadi setiap kaidah itu, kaidah umum itu pasti punya mustasnayat, punya pengecualian. Gitu. Baik. Nah, kemudian lihat lagi bawahnya ya, ini catatan yang kedua ya. Kadang-kadang maf'ul mutlak itu dibuang fiilnya. Jadi hukum asal apa? Fiil, kemudian ada masdar ya. Masdarnya itu nasab berupa maf'ul mutlak. Itu normalnya gitu ya. Jadi ada fiil terus masdar. Itu namanya maf'ul mutlak. Nah, kadang-kadang maf'ul mutlak itu dibuang fiilnya. Jadi tinggal tersisa apa? Masdar, nasab, dan dia maf'ul mutlak. Contohnya apa? Syukron, ya kan? Sering kan kita bilang syukron ya. Nah, kalau kita berpikir kenapa kok syukron ya? Kenapa tidak syukrun? Kenapa dia tidak syukrin ya? Nah, itu bukan sembarangan, itu ada alasannya.
Karena syukron itu nasab, itu adalah maf'ul mutlak. Mana fiilnya? Dihapus. Ya. Aslinya itu apa? Ashkuruka syukron. Aslinya gitu aslinya. Ya. Baik. Apa aslinya syukron, Haji? Apa asli kalimat syukron? Ayo. Baik, syukron kan sering kan ya? Nah, ini maf'ul mutlak ini ya. Nah. Aslinya apa? Ashkuruka ya. Nah, ini fiilnya nih, ashkuru. Nah, berapa? Syukron ya. Nah, karena kita jadi tahu kan syukron ya. Nah, jadi ketika kita nanti ditanya, kenapa kok syukron gitu? Dia adalah maf'ul mutlak ya. Kemudian ada juga hakon ya. Apa hakon? Benar ya kan? Hakon ya. Hakon ya kan sering tahu. Benar gitu kan? Hakon. Nah, hakon itu juga maf'ul mutlak dari fiil yang dihapus. Aslinya apa? Ahukkuhu hakon. Ahukkuhu hakon. Contoh juga kalimat jiddan ya kan? Sering kan? Dzalika rajulun karimun jiddan ya. Itu adalah laki-laki yang mulia sekali ya. Nah, kenapa kok jiddan ya? Nah, itu aslinya apa? Ya jiddu jiddan ya. Nah. Jadi ya jiddunya itu dihapuskan ya. Atau juga kiaman, berdiri. Nah, aslinya kumu kiaman. Berdirilah kalian ya. Kiam ya. Atau ada juga aidon, ya kan sering kan? Anak aidon, saya juga. Nah, kenapa aidon? Itu juga maf'ul mutlak dari fiil yang dibuang ya. Jaa Aliyun wa Muhammadun aidon, bisa juga gitu. Wa aidon Muhammadun. Nah, aslinya ado aidon. Jadi ada fiilnya ado aidon. Kemudian kalimat subhanallah ya kan? Nah, kenapa subhana tidak subhanallah atau subhanillah? Kenapa enggak gitu? Nah, itu ada alasannya ya. Jadi subhanallah aslinya apa? Usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Nah, gitu. Jadi ternyata maf'ul mutlak ini banyak sekali ada di di tengah-tengah kita gitu ya. Nah, ini catatan kedua ya. Jadi catatan pertama, maf'ul mutlak itu bisa didahului kullu atau ba'du, kulla atau ba'du. Kemudian yang kedua, kadang-kadang maf'ul mutlak itu dibuang fiilnya. Nah, catatan ketiga, kadang-kadang maf'ul mutlaknya juga dibuang gitu. Kemudian langsung apa? Muncul sifatnya atau naatnya. Jadi justru kan tadi kan gini kan, kadang fiil maf'ul mutlak kemudian naat, ya kan? Nah, bisa juga fiil maf'ul mutlaknya dibuang, tinggal tersisa naatnya. Nah, dan itu ada dalam Quran ya. Nah. Contohnya dalam firman Allah, wadkurullaha katsiran ya. Dan ingatlah Allah dengan banyak. Nah. Dan ini Masya Allah ya, kalau kita mentadaburi ayat Allah ya, tentang masalah mengingat Allah ya, ini akan menjadi kunci dimudahkannya urusan kita juga, ikhwan. Coba antum perhatikan dalam firman Allah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zikrullah akbar. Dan ingat Allah itu yang paling besar. Akbar itu adalah isim tafdil. Jadi ingat Allah itu yang paling besar. Makanya kalau kita ketika merenungi ayat ini ya, kita mentadaburinya ya. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, semua masalah jadi kecil.
Nah, kenapa kalau sholat kita itu kadang nggak khusyuk, terus sholat kita itu nggak bisa mencegah kita dari perbuatan mungkar, karena Allahu Akbar itu kita udah salah duluan. Kita Allahu Akbar yang kita pikir apa? Waduh, ini tadi orderan ini gimana tadi ya? Betul nggak? Kunci motor. Waduh, ini kunci motor. Nah, itu kita berarti belum merenungi akbar itu ya. Baik. Juga kadang-kadang gini ya. Masya Allah kalau kita mentadaburi wa dzikrullahi akbar ya. Itu firman Allah ya. Jadi kadang-kadang bikin masalah kita berat itu pikiran kita sendiri. Betul nggak? Jadi semakin kita pikirin masalah kita itu semakin overthinking tuh. Jadi masalah itu kayaknya gede banget gitu. Nah, kata para ulama ya, ketika sesuatu itu berat ya, letakkan pikiran, bukan berarti kita nggak cari solusi, tapi letakkan pikiran kita, alihkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ya, dzikrun nasi daun wa dzikrullahi dawaun. Singkatannya perkataan Ibnu Qayyim ini ya. Jadi dzikrun nas, banyak terlalu mengingat manusia, artinya urusan dunia lah, itu bisa menjadi penyakit. Wa dzikrullahi dawa. Dan mengingat Allah itu adalah apa? Obatnya. Masya Allah ya, ini jadi teringat apa? Ayat itu ya. Maka ketika masalah itu sangat berat sekali, letakkan pikiran kita. Bukan berarti meletakkan lari dari masalah, enggak. Pikiran kita yang membahayakan kadang-kadang ya. Karena kita terlalu mikirkan, nanti saya ini kalau gini, nanti anak saya nanti gimana sekolahnya. Itu pikiran terus itu saya terus akan bawa ya. Betul enggak? Nanti kalau saya belajar, saya baca Quran, nanti kan harusnya saya kerja gini untuk, nah gitu. Kenapa? Sahih. Jadi letakkan pikiran ya, kita ingat zikrullah akbar. Mengingat Allah itu yang paling besar ya. Baik. Itulah kira-kira ya. Jadi kalau kita dengar penjelasan para ulama itu ya, ibarat kita itu numpang di bumi Allah, nah, betul nggak? Baik. Kita numpang nih ya. Nah, misalnya kita bertamu ke rumah orang, pasti kita kan ikut aturan orang itu. Nah, kadang-kadang kita numpang di buminya Allah, tapi kita kok tidak mau mengikuti aturannya. Kemudian yang kedua ya, ketika ada orang datang ke rumah orang, itu tamunya misalkan ya, kira-kira tamu itu disia-siakan nggak sama orang itu? Nggak mungkin. Demikian juga kita ya. Ketika hadir di bumi Allah, mungkin nggak Allah itu menyia-nyiakan? Nggak mungkin ya. Jadi nggak ada namanya orang sengsara itu dengan taat kepada Allah, itu nggak ada ya. Tidak ada ya. Nanti ada yang mengatakan lah, itu dia taat kepada Allah, terus dia mati kelaparan gitu kan ya. Ya memang karena meninggalnya dia itu, ya memang sampai di situ gitu. Bisa paham ya? Nah, bukan berarti Allah itu menyia-nyiakan dia, enggak. Memang batas rezeki dia sampai di situ, selesai. Bukan dia itu kelaparan karena taat, bukan. Karena memang batas hidup dia sampai di situ. Nah, itulah kira-kira ya. Ini sedikit kita teringat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ini maf'ul mutlak dibuang, itu tinggal tersisa sifatnya. Seperti firman Allah, wadkurullaha katsiran ya. Lafdzul jalalah Allah itu mansub sebagai apa? Maf'ul bih. Dari fi'il udkuru. Fa'ilnya mana? Domir waw itu. Nah, kemudian katsiran ini bukan maf'ul mutlak. Kita ingat, karena maf'ul mutlak itu berupa masdar. Sedangkan katsiran ini bukan masdar. Dia sifat. Dia na'at ya. Nah, makanya aslinya wadkurullaha dzikran katsiran. Ya. Wadkurullaha dzikran katsiran. Ya. Nah, dzikronnya itu maf'ul mutlaknya, itu dihapus. Tersisa tinggal apa? Na'at ya, atau sifatnya. Sifat dari maf'ul mutlak ya. Nah, ini yang bahasan ringkas tentang apa? Maf'ul mutlak ya. Ada pertanyaan seputar maf'ul mutlak? Saya coba nanti bikin ya. Masing-masing 3 jenis maf'ul mutlak. Satu itu yang menjadi penguat, kedua menerangkan jenis, yang ketiga apa? Bilangannya. Baik. Betul ya. Kan kalau orang mau pulang awalan ya itu. Intinya apa sih lengkapnya kan? Nah, itu sepertinya yang sebenarnya termasuk sesuatu yang kurang masyhur itu anak awalannya.
Ana a'tadirukum ya. Yang benar itu, ana a'tadirukum ya. Tapi kalau dia kepepet ini, ana arji awalan itu bisa jadi hal ya. Saya pulang duluan. Saya pulang dalam keadaan duluan gitu. Gitu ya. Duluan lah gitu. Iya bisa, cuman itu kurang masyhur ya. Inilah Arab itu ya. Ana jarang dengar ya orang Arab bilang gitu ya. Ana awalannya. Bahasa Enda. A'tadirukum ya. Ya ada sisipannya. Tapi kadang-kadang orang Arab paham juga ya ana awalan gitu ya. Tapi kurang masyhur ya indahum ya. Baik, tafadhal ya. 5 menit ya. Nah. Ada rumus buat ini master ini ya, Ustaz? Oh, nah. Itu tinggal wazan aja. Bisa pakai yang apa namanya? Yang sulasi mujarad aja dulu ya. Sebetulnya rumus-rumus kayak gini ini di ilmu sorof ini nanti ya. Baik. Kita pakai yang sulasi mujarad aja. Jangan kalau fa'ala bisa yaf'ulu, bisa yaf'alu ya. Kemudian apa? Fa'lan ya. Ini yang kebanyakannya ya. Coba nggak apa diingat-ingat dulu kosakata apa yang Anda tahu wazannya dan Anda tahu masdarnya. Ya. Yang populer aja dulu ya. Nah, pokoknya 3 contoh coba, bisa nggak? Yang udah boleh maju ya. Betul. Kenapa sih? Kelas Pak Endang? Lama? Kelas, tafadhal. Sahal insyaallah. Nah.
Baik. Faza al-muslimuna fauzan. Tas. Muat ya. Kataba Aliyun ad-darsa. Apa ini? Kita baca. Tulisannya seperti dokter. Baik. Tulisannya seperti dokter itu. Baik. Jadi dia kita baca mampu menang, dia menjadi budak, terus dia budak. Naam. Sebentar. Naatnya berupa mudhof ilaih ya. Nah. Secara makna dia bisa, secara makna ya. Sebentar. Gak apa-apa bahasa ya, sebentar. Anak kalau lagi ingat-ingat. Sa'ala atau libu al-mudarris. Kita baca Tobi'i. Yang ketiga ini sa'ala at-talibu al-mudarrisa Sa'ilaini. baik, su'alaini ya. Su'alaini ya. Sa'ala su'alun. Su'alaini ya. Nah, su'alaini nah. Baik. Sebentar. Nomor 2 nah cek dulu ya. Salah bahasa. Ini anak lagi mengingat-ingat ini. Kita betul. Baik, itu bisa ya. Jadi nanti now itu nggak harus selalu sifat ya. Bisa juga di dalam contohnya mudhaf ilaih seperti firman Allah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Bisa nah. Wala itu di antara dalilnya ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ya. Jadi tabarrujal jahiliyati. Nah gitu. Baik, kita baca Tabibi. Baik, mumtaz. Al-akhar siapa yang sudah pandang? Fadhal. Betul. Kalau maror itu kan papasan. Kalau papasan 2 kali maror ini. Baik. Marro ya murru apa itu? Murur ya.
Mururaini ya, mururaini. Murut. Mururaini. Oh ini. Nah. Atau pakai fiil-fiil yang mudah dulu aja ya, nah. Seperti jalasa, dakhola, itu tuh, yang gampang-gampang dulu ya. Fataha kan gitu. Yang penting ini maklumat ininya masuk gitu. Baik, qama Zaidun amama al-fasli qiyaman. Itu ad-darsa hifdzan syadidan. Apa hifdzan syadidan? Apa? Hah? Baik. Daraba Zaidun Khalidan darbaini. Baik. Atau darbataini. Baik. Bisa juga ya. Darbataini. Baik. Fadal al-akhar. Dihapus saja nggak apa? Atau bawahnya? Hah? Jelas? Pakai bahasa gampang-gampang dulu. Wadihan ya. Pokoknya gunakan kosakata yang diketahui dulu ya. Kalau jelas itu wadih, bayin ya. Kok balik lagi? Tayo, betul.
Tip. Jalastu qu'udan ya. La ba'sa atau jalastu julusan ya. Tip. Jara Aliyun jaryan sari'an. Tip. Akala Aliyun aklataini. Tip. Al-akhar apa? Bisa aja sih, cuman lebih masyhur itu pakai masdar aslinya ya. Tip. Kok ada. Jalastu julusan. Taib. Nasartu Zaidan nasran. Ahbabtu ustadi hubbal waladi. Kafartu Zaidan kafrataini. Apa kafartu? Mengingkari Pak. Di sini ada mengingkari. Taib. Kafartu Zaidan kufran ya. Kafara yakfuru kufran ya. Bukan kufraini ya. Taib. Ada situ kafratun.
Ini di kamus kafron. Kafron, bukan kufron. Yang masyhur kayaknya kufron ya. Kafron. Baik. Nah, bahasa kalau ada di kamus nggak apa-apa ya. Baik, al-akhar. Nah. Nah, ada kan kufron? Kufron itu lebih masyhur ya. Nah. Baik, nasar turrajula nasran sama ya. Kata ba ad-darsa katban katsiran. Baik, bisa katban bisa kitabatan ya. Kitabatan katsiratan. Kasar tu apa ini? Hajar pakai ha atau pakai ha? Batu ha ya, hajaro. Kasro. Kalau bisa. Baik, baik. Apa saja? Nah, fadal. Tapi yang lainnya secara umum udah paham insya Allah ya. Karena kita mau melanjutkan yang maf'ul li ajlih ini sekalian ya. Pak Rendra insya Allah bisa ya. Nah, Haji bisa? Ini pertama yang kedua ketiga. Gufron ya. Hafidtu apa ini? Hafidtu qataftu zahrotan. Zahrotan pakai tak marbutoh ya. Oh, nggak pakai ini, nggak Enggak. Zahrotan
kamar buta ya. Nah, qatfataini. Taib. Kata ini ya. Katabtu kitaban. Kitaban jadi dan Nah, saya menulis kitab yang baru. Oh, taib. saya Taib. Taib. Sami itu adar sasam'an. Rom tu apa rom tu? Abu Zaid? Hah? Roma itu. Roma itu al-hajara romyan syadidan ya. Romyan ya, bukan roman ya. Romyan. Qara'tu al-kutuba qira'ataini ya. Nah. Qira'ah. Nah. Qira'ataini ya. Qira'a yaqra'u qira'atan ya. Ini Roma itu ya. Ini wajar kalau belum terlalu bisa ya, karena wazan-wazan ini belum terlalu kita dalami ya. Romyan ya. Syadidan. Baik. Nah. Bisa insya Allah ya, maf'ul mutlak ya. Baik, sekarang kita masuk yang E dulu ya. Ini maf'ul li ajlih. Nah, halaman 90 ya. Maf'ul li ajlih. Baik, maf'ul li ajli. Ini jenis maf'ul yang ketiga ya. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli ialah isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Jadi isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Jadi fungsinya apa? Li ajli kan, li ajli itu karena kan gitu kan ya. Untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Nah, kalau maf'ul mutlak itu untuk penguat, menerangkan jenis sama bilangannya. Tapi ini nggak terlalu banyak ini maf'ul li ajli ini di dalam kitab-kitab ya. Cuman nggak apa-apa kita pelajari. Maf'ul li ajli biasanya diambil dari masdar. Nah, contohnya dalam firman Allah ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah
ayat ke-207 bisa dicatat ya. Wa minan nasi 207, Al-Baqarah 207. Nah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya ya. Ibtigha'a ya. Ibtigha apa? Ibtigha berharap ya. Berharap mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah di situ ibtigha'a dari kalimat ibtagha yabtaghi, ifta'ala yafta'ilu, ibtigha'a ya. Ini agak sedikit sulit wazannya ya. Tapi enggak apa-apa. Baik, nah di situ ibtigha'a karena mengharap. Nah, itu kan menjadi seperti penerangan terjadinya fi'il, yaitu fi'il mana? Yashri nafsahu ya, yang mengorbankan dirinya ya kan. Mengorbankan dirinya itu sebabnya kenapa? Ibtigha'a mardatillah. Baik, contoh kedua, jitu ikroman lakum. Saya datang ikroman karena memuliakan kalian, ya, gitu. Jadi kenapa dia datang? Itu sebabnya adalah ikroman. Jitu ikroman lakum. Baik. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq karena takut miskin ya. Nah, di situ khasyata karena takut. Nah, ini ya. Baik. Nama fuli ajli dapat dimasuki huruf jar lam. Tetapi i'rabnya menjadi majrur ya. Contohnya jitu ikroman lakum jadi apa? Jitu li ikromun ya. Kalau ikroman lakum, ikroman nasab sebagai apa? Maf'ul di ajli. Tapi kalau li ikromikum ya dia jar karena kemasukan huruf jar ya. Cuma secara makna itu mirip ya. Nah, itu ya maf'ul di ajli. Nah. Misalkan jitu hubban lakum ya. Saya datang karena mencintai kalian misalkan ya. Contoh lagi apa? Safaro aliyun hubban lil ilmi. Safaro aliyun hubban lil ilmi. Baik. Apa lagi? Berkenaan dengan hati. Amalan hati betul ya. Betul. Misalkan dhahabtu mubakkiran ilal masjid yaumal jum'ah khasyata fawatil ajri gitu. Panjang ya. Untuk pada nggak suka soal ini ya. Contoh panjangnya. Saya pergi ke masjid ya mubakkiran pagi-pagi khasyata, nah, khawatir fawati al ajr, terluputkan apa? Pahala ya. Coba apa lagi? Siapa yang bisa bikin secara lisan saja? Kemarin yang PR itu yang udah dibahas siapa? PR siapa kemarin? Ada 3 nggak salah ya. Pertama siapa? Pak Gunawan. Yang kedua? Baik. Sama Pak Andang ya? Satu lagi siapa? 3 orang. Satu lagi? Oh, Aji ya? Oh, baik. Tahu maf'ul ajri juga? Siapa yang bisa bikin lagi maf'ul ajri? Akumu Akumu. ikroman li
Liduyufi. Baik, mumtaz ya. Akumu ikraman liduyufi. Nah, baik. Contoh lain? Siapa yang bisa mendatangkan maf'ul ajri? Memang ini nggak terlalu banyak ya. Cuman ini ada juga di dalam Quran ya. Baik, kalau tidak ada coba PR pandang yang kemarin ya. Coba pandang tulis. Nah, kita hari ini itu ya maf'ul mutlak sama maf'ul ajri ya. Yang dulu panjang itu soalnya Nasrul terjemahkan ya. Delapan saya delapan. Oh iya di sana ya. Delapan. Mana delapan? Delapan. Apa bahasa? Ada yang mau tidak bayar sih kayaknya. Hasil pun lagi. Udah tuh contohnya jalan sini jalan sedikit sakinan Kalau itu maf'ul mutlak gitu. buat buku yang mengingat ini kekhawatiran dari saya kekhawatiran hati atau apa Pokoknya amalan hati biasanya dia.
Perpustakaan yang luas dan indah itu adalah milik negara, kan tapi masyarakat boleh mendatangi. Al-maktabatu. Taib. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, pandang? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya lil Mubtada. al-maktabatu. Taib, mumtaz. Ini mubtada. Ini sebagai apa? Naat ya. Ini naat. Hakiki atau Naat hakiki. taib. Wal jamilatu marfu sebagai apa? Sebagai maktub. Atof ya. Taib. Atof. Ada mubtada, khobarnya mana? Khobarnya lil baladi. Mumtaz. Khobarnya berupa apa? Syibhul jumlah. Nah itu intinya di sini ya sebenarnya ya. Intinya itu gini, al-maktabatu lil baladi ya, atau lil hukumah, boleh juga, punya pemerintah. Kalau balad itu punya negara ya, negara ya. Nah itu intinya gitu. Jadi kalimat intinya al-maktabatu lil baladi. Nah ini tuh variasi aja gitu. Bisa dipahami ya cara bikin kalimat. Karena nanti di dalam kitab itu, kitab gundul itu kadang intinya itu mubtadanya di sini, khobarnya itu bisa di baris ketiga gitu. Itu variasi ya. Nah kadang-kadang yang bikin kita itu ngerasa bahasa Arab sulit, kita terlalu fokus di variasi yang panjang tapi nggak lihat inti kalimatnya yang mana gitu. Paham ya cara menguasai sebuah jumlah ya. Nah ini intinya ini dan ini. Nah ini semuanya sini kemudian sampai sini ini hanya variasi. Nah, taib. Akan tetapi masyarakat boleh mendatanginya. Walakin, nah, ini berarti pakai atof ya. Mujtama'un boleh mendatangi. Ya juzu mujtama'un. Ya juzu, ini harus ada robitnya ya. Kalau ini pakai walakin al-mustama'u ya, karena dia sebagai apa? Mubtada ya. Karena setelah walakin itu kan mubtada khobar. Baik. Nah, mubtada upayakan dia makrifat. Al-mustama'u yajuzu. Nah, ketika ini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan? Ini kan khobar ya. Nah, ketika khobar berupa jumlah fi'liyah, maka harus ada robitnya untuk mengikat dengan mubtada ini. Mana robitnya ini? Robit itu domir ya. Kalau ha enggak, ziaratuha hanya itu mengunjunginya, itu kembali kemana? Maktabah. Ini bukan kembali ke sini. Jadi ya juzu tambahin sini ya juzu, bisa lahu atau ini dianggap mustama itu banyak, ya juzu lahum. Baru ketemu robitnya. Ya juzu lahum ziyaratuha. Hah? Nggak apa-apa, karena harus ada robit yang ngikat dengan mubtada. Kalau ini kan ngikatnya nggak ke sini nih, mengunjunginya, nyanya kan apa? Mafhum sekarang? Nah, baik, Pak Yudi. Kalau itu kan
Mustamimu itu kan masyarakat ini. Mustama'u. Mustama'u. Jadi dianggapnya banyak saja. Lah bahasa. Nah. Walaupun secara lafadznya mufrad ya. Nah, tapi dianggap banyak nggak apa-apa. Nah. Kalau pakai ya juzuna apa? Hah? Ya juzuna kan ya juzun itu fi'il kan ya. Nah. Pakai ya juzuna boleh kan? Baik, enggak ya, dia failnya ini bukan ke sini, tapi failnya ini. Nih. Failnya dia tuh ini. Boleh. Apa boleh? Boleh. Ini, failnya tuh ini, ziarah ini. Nah, ini ya juzu atau tajuzu. Pakai iya atau pakai tak? Karena ini muannas. Yang benar pakai mana? Tak boleh, ya boleh. Kenapa ya boleh? Karena muannasnya apa? Sababi. Muannas sababi. Muannas apa namanya? Majazi. Makanya failnya ketika dia muannas majazi itu boleh ya, boleh tak. Tapi kalau muannas hakiki dan jatuh langsung setelah fiilnya dia wajib tak gitu kan. Pernah kita bahas itu ya. Jadi ini tetap ya juzu ziyaratuh karena failnya ini. Ini kan failnya ini. Nah, hubungannya dengan ini itu domirnya ya juzu lahum. Nah, kan hum kan kembali ke sini, ziyaratuha hanya kembali ke mana? Maktabah. Coba Pak Yudi. Intinya tahu ya inti kalimatnya ya. Bentar. Perpustakaan, kemudian apa? Milik negara. Nah, ini intinya itu. Nah, mulai dari sini ya. Kita perhatikan ya, sini. Kemudian apa? Sini sampai sini. Ini hanya tambahan, itu variasi saja. Nah, paham? Gitu. Harus bersambung gitu ya. Harus. Makanya kadang kita sama juga kadang membaca sebuah koran ya. Satu paragraf, itu kalimat intinya itu cuma pendek. Yang lainnya itu variasi itu, tambahan itu. Setiap kalimat pasti gitu. Nah, makanya ketika kita belajar nahwu, kita fokus nih kalimat utamanya yang mana gitu. Nanti kalau kita udah terbiasa kayak gitu, kalimat utamanya ini variasi, kita akan mudah nanti menentukannya gitu.
Baik, seorang muslimah nafsuha, dia sendiri. Baik, ini inti kalimatnya di mana Pak Yudi? Muslim, muslimah, membaca perpustakaan. Baik, membaca buku, ya kan? Intinya kan ini. Muslimah dan seorang muslim membaca buku, itu intinya di situ. Baik, jadi intinya itu sini nih. Nih, di sini ya. Nih, sama. Dan ini pun dia termasuk variasi sebenarnya ya. Baik, kemudian apa? Nih, intinya di sini. Baik. Jadi al-muslimatu mubtada. Dia sendiri berarti pakai apa ini? Taukid atau takkid ya. Baik. Nafsuha. Wal muslimu nafsuhu ya. Keduanya membaca ya. Kalau keduanya apa? Yaqra'ani ya kan? Yaqra'ani. Nah. Kalau takra'una antum gitu. Taib al-kutuba fil maktabati li Muhammadin. Mumtaz ya. Atau boleh juga fi maktabati Muhammadin. Itu juga maknanya ya. Jadi boleh fil maktabati li Muhammadin atau fi maktabati Muhammadin ya. Ini bentuk mudhaf ilaih juga boleh ya. Karena ini pada hakikatnya artinya fi maktabati li Muhammadin juga ya. Baik. Bisa insya Allah ya. Nah. Ada pertanyaan ikhwah? Nah. Karena kadang-kadang bahas agak panjang ya, kadang-kadang sampai zuhur, kadang-kadang ada pertengahan, kadang-kadang itu anak variatif ya. Nah, kalau anak rasanya butuh anak bahas panjang sampai zuhur ya, anak harapkan bisa sabar ya, meskipun itu 2 jam lebih gitu. Baik, tapi kadang-kadang enggak ya. Pak Gunawan masuk jam berapa? Setengah 12? Oh, sekarang libur. Oh libur ya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan ya, Ikhwah? Kita sebenarnya sampai sini ya. Karena tadi ada janji nih. Jam. Fadhal. Nanti lama-lama semakin mansubat ini kita lengkapi, nanti kalimatnya semakin panjang nanti ya. Supaya kita terbiasa nanti ya. Anda mencoba untuk bisa-bisa jadi nanti 1 halaman itu ya, itu tugas 1 orang gitu. Panjang sekali, dia harus mikir ini yang mana ini gitu. Kalau ini kemarin masih masuk yang marfuat semua ini ya, mansubat belum ada masukkan ya. Tapi insya Allah dengan begitu kita akan terbiasa dan tahu, oh seperti ini tuh ternyata itu. Kitab Gundul itu hanya seperti ini. Jadi itu aja. Nah, makanya nanti hasil akhir yang ingin Anda dengar dari ikhwah semuanya itu, oh ternyata kitab Gundul itu hanya seperti ini ya. Hanyanya itu harus tebal ya. Hanya seperti ini ya. Sorof, nanti pelan-pelan ya sorof ya. Hafalan dia.
Dia juga nggak hafal-hafal sekali, yang penting dia terbiasa membuka saja ya. Yang penting ketika buka sorof itu dia tahu gimana cara buka ilmu sorof itu ya. Nah, misalkan dia belum hafal mutkin 22 bab, ya paling nggak dia itu tahu caranya, ya, gimana mencarinya, terus bukunya di mana, rumusnya apa, ini penting ya. Nah, betul. Tadi pertanyaan Pak Rendra itu apa rumusnya gitu ya? Itu betul. Pertanyaannya bagus sekali itu. Ya. Nah, karena memang itu ada rumusnya. Ini masdarnya ini itu apa gitu. Nah, bagaimana cara mencari itu? Nah, kita akan pelajari nanti dalam ilmu saraf ya. Makanya tadi ketika contoh-contoh ini, Anda berusaha untuk mendatangkan kalimat yang itu populer ya, supaya kita nggak terlalu mikirin ini tasrifnya gimana, ini nanti dulu ya, itu belakangan. Baik. Kita dulu pernah pakai ini, belum ya? Belum. Ini di mana dulu pakainya? Oh, nah. Dibaca kagak? Dibaca kagak ya? Belum. Itu penting itu ya, amsilah tasrifiyah itu ya. Yang soalan tadi, lakin al-mustami'u lahu misalnya. Al-mustama'u Al-mustami'u. yajuzu lahum. Oh ya, jujur. Ini kan sebagai pengikat di sini tempatnya. Supaya antara ini dengan ini ada apa? Ada, nah ya ada robitnya. Nah, Kalau kayak gini paham, tapi nggak paham sama juga sama. ini menunjukkan keimanan nih berarti ya. Sama saya sahabat kan ketika bersama Nabi, masya Allah imannya naik ya. Ketika jauh dari Nabi, kalau bikin kalimat paham? Oh, nah itu masalahnya sepele. Itu masalahnya hanya kosakata saja. Itu masalah sepele. Kosakata itu problem yang ringan menurut Anda ya. Justru problem berat itu ketika kita nggak paham kaidah sama sekali ya. Itu berat problemnya ya. Baik. Makanya coba jangan putus ya kalau memang tidak betul-betul darurat sekali ya. Kalau masalah kita itu hanya aduh kok lagi mager gitu kan mau berangkat, itu terjang saja. Kecuali memang itu darurat sekali ya. Itu nggak bisa kecuali kita harus izin ya. Baik. Kan ada rekaman gitu. Hah? Kalau keperluan sepele mah. Iya betul. Itu masalahnya lebih kalimat. Sudah kalau di rumah ya Zat ya, kalau mengaji, Iya. istri atau anak tasrin, aja. Dulu. Siapa ya? Yang sadar. Saya kan bisa, saya kan bisa. Yang sadar Ya ini tahu. Istri ngatrin ke pasar, istri dari pasar, anak bisa ngatrin ke ini, OP, aduh. Nah, ini nggak bisa ada ngaji. Tahu. Iya, kalau pas ini harus ini. Mana kan dia bakti. Dia bakti. Iya, maksudnya ini. Ya mungkin dikasih tahu ya gitu ya. Bukan berarti terus dicuekin itu enggak ya. Nah, betul ya. Jadi istri itu kalau bisa ada jadwal ngaji juga, kita juga ada gitu. Karena kalau kita istri nggak tahu, karena nggak kita ajarin, kita kena juga ya. Karena akhirnya gitu, ku anfusakum wa ahlikum nar gitu. Tapi kalau kita yang salah, misalkan ya kita nggak tahu ilmunya, itu bukan salah istri, karena kita sendiri gitu, karena kita pemimpinnya gitu. Gitu ya. Saya pikir kita sampai sini dulu ya, maf'ul mutlak. Nanti setelahnya ada maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul fih ya.
Nah, selesai itu baru kita masuk hal ya. Ini termasuk udah agak rumit kalau udah hal, mustasna, munada ya. Ini udah mulai nih tamyiz ini lagi ya. Dikit-dikit insya Allah ya. Maka nanti kita sering latihan. Nah. Taib Allah Ta'ala alam biswab. Ashkurukum ala hada. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.